Kita mulai progres dari nomor 21. Yang ditanya adalah simpulan. Simpulan ini berarti pendapat akhir ya. Pendapat akhir dari suatu bacaan. Kemudian perlu dipahami bahwa simpulan ini jangan sampai mengandung pendapat pembaca. Harus pendapat penulis ya, pendapat penulis bukan pembaca. Jadi artinya nak bisa nanti dianalisis pernyataan A, B, C, D, E sesuaikan ke konteks paragraf. Nanti yang mana yang pernyataan tidak sesuai. Contohnya A, ondel-ondel menjadi ikon Jakarta setelah dicanangkan oleh Gubernur Ali Sadikin. Kita analisis nanti ditemukan ini di kalimat 13 ya. Oke, cuman pahami kalimat 13 ini hal tersebut terjadi setelah Gubernur Ali Sadikin mencanangkan ondel-ondel sebagai ikon Jakarta. Sama enggak nanti maknanya dengan A? Ondel-ondel menjadi ikon Jakarta setelah dicanangkan oleh Gubernur Ali Sadikin. Tentu maknanya tidak sesuai ya, artinya bukan ini jawabannya. Nanti kalian analisis antara B, C, D, E, yang pasti yang paling tepat adalah delta. Kemudian nomor 22. Manakah kata di bawah ini yang di dalamnya terdapat konsonan rangkap atau klaster ya? Ingat konsonan rangkap apa saja? Nanti ada bunyi eng, nye, kah, sye, dan ank gitu ya. Biasanya ini kita hitung sebagai satu fonem. Fonem di sini disimbolkan nanti dengan konsonan K ya. Oke, kalau kita pahami antara A, B, C, D, E menghiasi pemerintahan, pertunjukan, perwujudan, pencak silat yang ditemukan konsonan rangkap hanya di A, yaitu eng gitu ya. Jadi kalau menghiasi ini kita penggal menjadi kata dasar hias ya. Kata dasar hias, hi, as, akhiran i tidak boleh dipisah, berarti i-nya nyatu ke sini. Terus kalau misalkan kita buat simbol-simbol fonemnya, berarti M konsonan, E vokal. NG inilah yang disebut tadi dengan konsonan rangkap, dihitung satu ya, satu fonem ya. Makanya ini jawabannya tadi bunyi eng. Kemudian konsonan vokal, konsonan, vokal. Jadi jawabannya adalah alfa. Nomor 23. Oke, kata ulang ondel-ondel dalam bacaan di atas. Jenis kata ulang yang setipe dengan ya. Kita disuruh mencari ondel-ondel ini setipe dengan apa? Ondel-ondel apakah ada kata ondel? Tidak ada. Jadi kata ondel-ondel ini sudah disebut dengan kata dasarnya gitu. Jadi inilah yang disebut dengan kata ulang semu. Nanti kita sesuaikan ke pilihan karena kita disuruh mencari yang setipe, berarti yang sejenis dengan kata ulang semu. Kejar-kejaran kan kata dasar kejar masih ada. Sudah. Kemudian yang B ini pepohonan, ini kan dari bentukan kata pohon. Sudah. Kemudian paru-paru ini kan tidak ada kata paru. Emang namanya adalah paru-paru. Berarti bisa jadi ini sebagai kata ulang semu. Terus berhati-hati dari kata hati. Masih ada ya bentukan dasarnya ya. Buku-buku dari kata dasar buku. Jadi di sini jelas jawabannya adalah Charlie sebagai kata ulang semu. Perlu kamu pahami nak, untuk kata kejar-kejaran. Tadi kan ada kata kejar. Kejaran ada enggak? Kejaran kan enggak ada. Dia langsung berulang dan disertai imbuhan. Berarti ini kata ulang berimbuhan. Pepohonan ini kan dari kata pohon sebenarnya. Berubah diulang menjadi pohon-pohon atau disebut sebagai pepohonan yang bermakna banyak pohon. Inilah yang disebut dengan kata ulang sebagian, sama dengan contoh kata laki-laki menjadi lelaki ya. Terus berhati-hati. Kata hati itulah kata dasarnya, berhati tidak ada. Berarti dia langsung
diulang menjadi kata berhati-hati, berarti kata ulang berimbuhan. Kemudian buku-buku diulang utuh 2 kali, berarti kata ulang utuh ya, kata ulang utuh. Oke. Next, sekarang nomor 24. Kata bercetak tebal pada bacaan tersebut yang sudah tepat penulisan dan konteks kalimatnya terdapat pada. Yang bercetak tebal di kalimat 1 kata ibu kota, ini sudah betul atau salah? Salah ya, karena ini penulisannya diapain nak? Dipisah. Kemudian kalimat 7 penolak bala. Penolak bala kalau dipahami dia hanya memiliki awalan ya. Jadi kalau hanya awalan dia masih dipisah. Bandingkan dengan contoh yang lain. Tanggung jawab, tidak ada imbuhan pisah. Bertanggung jawab, coba nak ya. Kalau dia hanya kata dasar, dia memiliki awalan, dia memiliki akhiran, bentukan ini masih penulisannya terpisah. Oke, tapi kalau sudah memiliki awalan dan, ingat nih, dan akhiran, ini satu ya, berarti nanti dia digabung. Contohnya tanggung jawab di sini, bertanggung jawab di sini, tanggung jawabi di sini, semuanya itu masih terus terpisah. Tapi kalau sudah ada kata penanggung-jawaban, berarti ada awalan pe dan akhiran an, sehingga penulisannya digabung. Inilah penjelasan untuk poin B ya. Sekarang di kalimat 9 yang ditebalkan adalah perbuatan. Tujuannya agar perbuatan ondel-ondel. Coba pahami nak. Tujuannya agar perbuatan ondel-ondel dalam konteks kalimat ini dia aneh ya. Memang kata perbuatan ada. Cuman untuk konteks kalimatnya akan jauh lebih tepat kalau kita ganti dengan kata pembuatannya. Jadi ini perbuatan sesuai konteks kalimat harus diganti dengan pembuatan. Kemudian kalimat 13 kata mencanangkan ya. Mencanangkan kan tidak ada masalah nih ya. Ali Sadikin mencanangkan ondel-ondel sebagai ikon Jakarta, nggak masalah ya. Dan yang terakhir kalimat 14 dikata dirubah. Ingat kata dasarnya adalah ubah, imbuhan di bertemu kata dasar ubah, tidak ada perubahan di menjadi dir ya. Berarti tetap aja menjadi kata dia menjadi kata diubah, jangan sampai dirubah ya, diubah karena bentukan kata dasarnya adalah ubah bukan rubah. Berarti jawabannya adalah delta. Nomor 26. Semua huruf pada kalimat di bawah ini sudah benar dalam penulisan huruf kapitalnya, yaitu yang benar yang dicari ya. Tuhan disebut yang maha besar karena segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini tidak kekal. Ingat nama Tuhan ya, konteksnya nama Tuhan ya, berarti nama Tuhannya sudah benar ditulis dengan huruf kapital, ini betul. Syarifah Rafika berkata, ini kalimat langsung, ini nama orang betul. Legenda, ini awal kalimat langsung betul. Legenda dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Lanjutnya berarti kalimat langsung ini bersambung. Kalau kalimat langsung yang bersambung ini harus kecil ya, berarti salah. Tema dari pidato Mendikbudristek pada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Oke, ingat. Peringatan, ini kan kalau ditanya, ini nama hari atau nama peristiwa? Kalau disebut apa hari, ini nama hari apa? Hari Pendidikan Nasional atau Pendidikan Nasional? Tentu harinya ikut, karena ini sebagai ikut peristiwa, sama aja kayak Hari Pahlawan ya. Beda hari Kamis, beda Hari Pahlawan. Jadi Hari Pahlawan hanya sebagai bagian dari nama peristiwa sehingga dituliskan dengan kapital. Demikian dengan contoh ini, berarti ini C-nya adalah salah ya.
tahun 2023 adalah bergerak bersama semakin merdeka belajar. Oke, kalau topiknya betul. Vincent Willem van, nih kalau pernah kalian ingat tentang penulisan bin, binti, boru, apalagi van, ini dari bahasa Arab atau dari Belanda ya. Den lagi ya. Ini adalah penulisannya kecil karena bukan bagian dari nama ya. Berarti ini Vincent Willem van Gogh ini kecil, tidak dibuat kapital karena bukan namanya ya. Adalah seorang pelukis pasca Impresi Belanda yang menjadi salah satu tokoh. Oke, udah benar. Yang kitab suci Al-Quran. Nih kalau ini di EYD yang lama seperti ini penulisannya, EYD yang lama. Sekarang kan sudah terbit EYD yang baru, yaitu EYD kelima. Untuk EYD yang baru ini, Al-Quran yang betul penulisannya adalah Al-strip, Q-nya besar, Qur diberi tanda apostrof an. Jadi ini adalah adopsi langsung ya, adopsi langsung bukan dari segi pengucapan yang diadopsi, tapi diadopsi secara utuh dari penulisan Arabnya. Itulah dia, sehingga untuk yang sekarang penulisan Al-Quran yang benar adalah seperti ini ya. Berarti ini pilihannya yang salah, sehingga jawabannya adalah alfa. Nomor 27, kata pengajaran diturunkan dari kata mengajarkan. Kata pengajaran diturunkan dari kata mengajarkan. Kalau kalian masih ingat kesejajaran imbuhan, kesejajaran imbuhan. Imbuhan pe berpasangan dengan imbuhan me. Imbuhan per berpasangan dengan imbuhan ber. Ini hanya salah satu cara membuktikan apakah pernyataan itu imbuhan pe atau imbuhan per ya. Di soal ini jelas disebut imbuhan pengajaran ini, berarti kan kita nggak tahu nih pe atau per. Cuman disebut diturunkan dari kata mengajarkan. Nih jelas ini me. Kalau dia memiliki imbuhan me, berarti pasangannya itu adalah pe. Berarti ini dari imbuhan pe, ini imbuhan me. Kita disuruh mencari yang sama ya. Carilah di pilihan ini yang diawali dengan imbuhan pe, bukan per. Contohnya nih. Permukiman, ini kan permukiman ini dibentuk dari kata bermukim ini. Bermukim, berarti jelas dia sebagai imbuhan per ya. Dia imbuhan per karena diturunkan dari kata ber. Perjalanan, ada kata berjalan ya. Berjalan ada, sehingga ini imbuhan per diturunkan dari imbuhan ber. Pertanyaan, berarti dari kata bertanya. Imbuhan per dihubungkan dengan imbuhan ber ya, ini per ya. Pertunjukan juga, bertunjuk ini ya, bertunjuk ya. Berarti dari per diturunkan menjadi ber ya. Penemuan, beda pertemuan ya. Kalau muncul kata pertemuan imbuhan per, tapi kalau penemuan dia dari imbuhan pe. Sorry, ini saya back dulu. Kata penemuan ini diturunkan dari kata menemukan ya. Menemukan berarti jelas dia sebagai imbuhan pe yang diturunkan dari imbuhan me, sehingga jawabannya adalah eko. Nomor berikutnya, nomor 28. Mungkin kita langsung ke pilihan saja ya. Saya acap kali, ingat acap kali digabung ya. Ini berarti pilihannya salah. Kita lihat di soalnya acap kali masih dipisah, berarti tentu A ini salah ya. Ini juga salah. E pastinya salah karena masih dipisah. Charlie, acap kali sudah betul. Acap kali D sudah betul. Hanya saja bedanya mungkin di sini kan tidak ada, di sini tidak ada petik, di sini ada. Tanpa menganalisis ini, kita langsung ke yang miring-miring ini dulu. Fotografer itu di sini nggak miring, yang ini miring. Sementara fotografer bahasa Inggrisnya seperti ini, bahasa Indonesianya juga sudah seperti ini. Jadi artinya ini sudah kosakata kita. Kalau sudah masuk ke kosakata kita tanpa mengubah cara penulisan, tidak perlu kita pilih yang ini. Karena sudah masuk ke kosakata kita ya, sehingga sudah pasti jawabannya C. Ada apa dengan tatapan aneh di sini?
Fungsi petik 2 dalam EYD fungsinya adalah mengapit kalimat langsung bisa juga mengapit kata yang bermakna khusus. Yang jelas di sini bukan makna khusus ya. Jadi sudah memiliki makna yang sebenarnya. Tanpa petik ini sudah dianggap betul. Nomor 29 ya. Langsung ke pilihan, alis mereka pun juga. Oke. Kalau ada partikel pun yang terpisah ya. Yang terpisah penulisannya itu bermakna dengan kata juga ya, partikel pun. Nomor 29 ya, kita langsung ke pilihan alis mereka pun juga. Oke, langkah yang pertama kita pahami pun. Pun itu artinya apa? Pun artinya juga. Jadi sudah positif, si B ini salah dong. Kenapa salah? Dia boros. Pun artinya juga tidak perlu lagi dibuat. Pun juga masih muncul, berarti salah ya. Yang B salah, yang E salah. Kalau di soal alis mereka pun mengerut. Oke, di soal dia tidak menggunakan pun juga ya. Jadi bisa jadi si ini benar. Tinggal kita analisis kata mengerut, mengkerut, atau menggerut gitu ya. Oke, kata dasarnya kerut ya. Kerut ketika bertemu imbuhan me yang huruf awalnya adalah KTSP plus huruf keduanya adalah bunyi vokal, kan biasanya ini lebur. Artinya imbuhan me bertemu kata kerut, nanti kahnya lebur menjadi mengerut. Sehingga jawabannya apa? Yang di pilihan A ya, tetap di A ya, tidak perlu diperbaiki karena mengkerut masih K, menggerut malah muncul G-nya ya. Salah ini ya. Nomor yang terakhir. Ini bisa memerkuat. Oke, kata memerkuat atau memperkuat. Sebelum ke situ analisis dulu kata antar bagian. Sebagian pilihan ada tanda strip, sebagian pilihan dia digabung. Oke, kita lihat ke soal. Bisa memperkuat pesan yang antar bagian. Sebenarnya ya, ada yang disebut dengan unsur kombinasi ya, unsur kombinasi atau unsur terikat. Kalau nanti ada kata antar, non, pasca, panca, dan masih banyak lagi ya, dia bertemu dengan kata apapun di sini sudah pasti penulisannya serangkai. Tapi ketika bertemu dengan huruf awalnya kapital, contohnya antar SMA, kan tidak mungkin R kecil bertemu dengan S kapital, barulah butuh tanda strip kalau di sini kapital gitu ya. Ini dia berganti baris. Kalau seperti ini berganti baris, seharusnya di sini ada tanda strip kalau bertukar baris ya. Kembali ke pilihan, di pilihan kan dia pilihannya tidak berganti baris dan tidak diikuti oleh huruf kapital. Artinya yang ada tanda strip di sini salahkan langsung. A juga sudah pasti salah ya karena tidak serangkai ya. Tinggal pilihannya antara C dan E. Yang C menggunakan memerkuat, yang E menggunakan memperkuat. Kalau ditanya kata dasarnya apa ini? Kata dasarnya kuat. Sama enggak bentukan kata menguatkan dengan memperkuat? Tentu beda ya. Yang saya maksud di sini, ini kah lebur apabila bertemu langsung dengan imbuhan me, makanya dia menguatkan, betul. Tapi di soalnya dia bukan bertemu dengan imbuhan me, melainkan bertemu dengan imbuhan memper, sehingga kahnya nggak lebur. Artinya yang benar jawabannya adalah Eko. Oke, itu dia penjelasan untuk progres TO1. Bisa Anda, oke, itu dia penjelasan progres TO1. Yang kurang paham dengan penjelasan ini bisa nanti ditanya langsung ke Bu JR. Kalau sudah paham, boleh menghadap langsung supaya ditanda tangani. Sekian dan terima kasih.
Soal nomor 25 ini nak, ya, kita disuruh mencari pola suku kata pengasapan, ya. Cara mencari pola suku kata, langkah yang pertama adalah pisahkan kata dasar dengan imbuhannya. Di mana kata dasarnya adalah asap, asap dipenggal dengan asap. Ya, berarti imbuhannya adalah imbuhan peng dan akhiran an. Kalau kita buat pola suku katanya, itu adalah terdiri dari fonem P, itu kan konsonan, fonem E itu vokal. Ingat ini adalah konsonan rangkap, masih ingat ya, konsonan rangkap itu eng, nye, se, ka, dan an gitu ya. Nah, artinya ini masing-masing dihitung satu fonem, berarti diberi lambang K. Nah, kemudian kalau ada ai, au, oi, ei, ini disebut juga dengan masing-masing satu fonem, nanti diberi lambang vokal ya. Berarti ini satu kanya, ini vokal konsonan, vokal konsonan, ini vokal konsonan. Sehingga jawabannya adalah bravo.